Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farisa Almiroh dari Prodi PGSD kelas A4 semester 4. Saya akan menjelaskan model pembelajaran terpadu tipe shared atau bagian, yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah model pembelajaran terpadu. Sebelum saya menjelaskan tentang model pembelajaran terpadu tipe share atau bagian, saya membahas sedikit tentang model pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu adalah konsep yang merujuk pada pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa, sehingga siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman secara langsung dan dapat menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. Mengapa dikatakan bermakna? Karena dalam pembelajaran terpadu, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. Dalam model pembelajaran terpadu, terdapat 10 macam. Yang pertama adalah model penggalan atau disebut dengan fragmented. Yang kedua, model keterhubungan atau connected. Yang ketiga, model sarang atau nested. Yang keempat, model urutan atau rangkaian yang disebut dengan sequence. Yang kelima, model bagian atau share. Yang keenam, model jaring laba-laba atau web. Yang ketujuh, model galur atau benang atau third. Model yang kedelapan adalah model keterpaduan atau integrated. Yang kesembilan adalah model celupan atau terbenam yang biasa disebut dengan immersed. Yang ke-10, model jaringan atau yang biasa disebut dengan network. Tetapi, saya hanya akan menjelaskan salah satu model pembelajaran terpadu, yakni model pembelajaran terpadu tipe share atau bagian. Beberapa para ahli mendefinisikan model pembelajaran terpadu tipe share. Menurut Trianto, istilah model pembelajaran terpadu sebagai konsep sering dipersamakan dengan integrated teaching and learning, integrated curriculum approach, and current curriculum approach. Jadi, berdasarkan istilah tersebut, maka pembelajaran terpadu pada dasarnya lahir dari pola pendekatan kurikulum yang terpadu atau integrated curriculum approach. Menurut Johnny, dalam Trianto, pembelajaran terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individual maupun kelompok, aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Menurut Fogarty, share merupakan share planning and teaching take place into discipline in which overlapping concept or idea emerge as organizing elements. Model pembelajaran terpadu tipe share merupakan bentuk perpaduan pembelajaran akibat adanya ide atau konsep dari dua mata pembelajaran yang saling tumpang tindih. Untuk menggunakan model pembelajaran terpadu tipe share, guru perlu mempelajari dua ilmu berdasarkan hubungan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa model pembelajaran terpadu adalah suatu model pembelajaran yang dalam kegiatan pembelajarannya menggabungkan berbagai materi pelajaran dalam suatu topik tertentu, baik intrastudi ataupun antar bidang studi. Pembelajaran model terbagi ini atau share adalah suatu pendekatan belajar mengajar yang menggabungkan dua atau lebih mata pelajaran yang melihat konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Penggabungan antara konsep pembelajaran, keterampilan, dan sikap yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dipayungi dalam satu tema, sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Dalam disiplin komplement tersebut, perencanaan, partner atau pengajaran memfokuskan pada konsep, keterampilan, dan sikap yang terbagi atau disebut dengan share. Seperti apa model pembelajaran terpadu tipe share ini? Fogarty mendefinisikan, model pembelajaran terpadu tipe share merupakan bentuk perpaduan pembelajaran akibat adanya ide atau konsep dari dua mata pelajaran yang saling tumpang tindih.
Untuk menggunakan model pembelajaran terpadu tipe shared ini, guru perlu mempelajari dua ilmu berdasarkan hubungan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Model pembelajaran ini cocok digunakan untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA karena dapat memadukan konsep, sikap, dan keterampilan dalam antardisiplin ilmu berdasarkan pernyataan di atas. Pembelajaran model shared ini adalah pembelajaran yang menggabungkan dua atau lebih mata pelajaran dengan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama serta dipayungi satu tema sehingga dapat memberikan pengalaman bagi siswa. Karakteristik model pembelajaran terpadu tipe share. Keterpaduan tipe share merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Jenis ini menggabungkan dua mata pelajaran dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menentukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih dalam dua mata pelajaran tersebut. Seperti gambar yang ada di atas, dari gambar di atas, lingkaran pertama menunjukkan mata pelajaran atau bidang kajian pertama, dan lingkaran yang kedua adalah mata pelajaran atau bidang kajian yang kedua. Kedua bidang kajian beririsan pada satu topik atau bahasan tertentu yang merupakan konsep, keterampilan, dan sikap yang saling tumpang tindih pada kedua bidang kajian. Hal inilah yang merupakan ciri khas keterpaduan tipe share yang membedakannya dengan tipe keterpaduan yang lain. Model shared ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah memadukan dua disiplin ilmu yang memiliki konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Dan yang kedua, memiliki disiplin komplementer. Artinya, ilmu yang satu dengan lainnya saling mengisi atau melengkapi. Langkah-langkah penyusunan model pembelajaran share. Dalam pembelajaran model share ini, langkah-langkah yang harus ditempuh adalah: yang pertama, menentukan dua mata pelajaran yang akan difokuskan pada konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Yang kedua, menyeleksi konsep-konsep keterampilan dan sikap yang diajarkan dalam satu semester. Yang ketiga, memilih beberapa konsep, keterampilan, dan sikap yang memiliki keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antar mata pelajaran tersebut. Yang keempat, memilih tema yang cocok untuk pembelajaran tersebut. Dan yang kelima, guru memilih konsep, kegiatan, atau informasi yang dapat mendorong belajar siswa untuk memberikan pengalaman bagi siswa tersebut. Model pembelajaran terpadu tipe shared ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Fogarty menyatakan bahwa model keterpaduan tipe shared ini memiliki kelebihan. Yang pertama, sebagai tahap awal menuju tipe pembelajaran terpadu yang lebih kompleks dengan 4 disiplin ilmu. Yang kedua, konsep yang dikaji lebih mendalam. Yang ketiga, hanya 2 bidang kajian saja yang dikaitkan sehingga pemahaman tentang materi lebih mendalam. Yang keempat, dengan pasangan bidang kajian memfasilitasi pembelajaran lebih mendalam pada saat menyampaikan konsep yang tumpang tindih. Yang kelima, dapat mengambil waktu yang sama untuk materi yang tumpang tindih. Misalnya, jam pelajaran matematika pada materi segitiga siku-siku digabungkan dengan jam pelajaran IPA pada materi bidang miring. Fogarty juga menyatakan bahwa model keterpaduan tipe shared ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, waktu yang diperlukan untuk mengembangkan tipe ini cukup lama. Yang kedua, dalam penyusunan proses pembelajaran tipe share memerlukan kompromi dan kerjasama serta kepercayaan dalam tim. Yang ketiga, pada tahap awal pengintegrasian 2 disiplin ilmu ini memerlukan komitmen dari partner. Dan yang keempat, untuk mendapatkan konsep yang tumpang tindih diperlukan dialog dan percakapan yang mendalam. Penerapan model pembelajaran terpadu tipe share. Model pembelajaran terpadu tipe shared ini dapat diterapkan di berbagai jenjang pendidikan seperti di SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Pembelajaran terpadu model shared dapat diterapkan pada tingkat SD sebagai alternatif pembelajaran. Hal ini dimungkinkan karena peran guru di tingkat SD merupakan guru kelas yang dapat mengatur sendiri cara penyajian beberapa pelajaran disesuaikan dengan keterbatasan alat pelajaran, waktu, bahan ajar,
dan kondisi serta kemampuan siswa. Guru dapat memilih mata pelajaran yang memiliki topik yang sesuai dan dapat dipadukan, dan tidak semua mata pelajaran dapat dipadukan karena setiap mata pelajaran memiliki konsep masing-masing yang berbeda antara satu sama lain. Kesimpulannya, model pembelajaran terpadu tipe shared ini merupakan suatu model pembelajaran terpadu di mana dalam prosesnya menggunakan dua mata pelajaran atau lebih yang sejenis digabungkan menjadi satu. Misalnya, matematika dan IPA dipasangkan dalam mata pelajaran sains. Oleh karena itu, guru dapat lebih mudah menjadwalkan periode perencanaan umum untuk membentuk tim yang terdiri dari 2 orang guru daripada penjadwalan untuk tim dengan 4 orang guru. Tetapi, model ini memerlukan waktu yang cukup lama dalam perencanaannya karena dibutuhkan kompromi dari kerjasama dalam tim. Tetapi model ini cocok diterapkan untuk semua tingkatan pelajaran SD, SMP, SMA, atau bahkan perguruan tinggi. Sekian penjelasan dari saya. Materi model pembelajaran terpadu tipe shared semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.